Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon monoksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Adapun yang membuat lapisan gas rumah kaca semakin meningkat, di antaranya karena adanya perubahan fungsi lahan, gas hasil produksi limbah organik, dan semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil. Gas rumah kaca tersebut membuat lapisan secara berlebihan sehingga memerangkap panas matahari di sekitar bumi, dan bumi yang semakin panas akan mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar, meningkatnya suhu panas di lautan, mencairnya es di kutub, bencana banjir di berbagai negara, dan cuaca ekstrim. Adaptasi dan perubahan iklim. Adaptasi adalah cara bagaimana suatu organisme menyesuaikan diri dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya agar bisa bertahan hidup. Adaptasi dilakukan oleh setiap organisme untuk mempertahankan suatu spesies dari kepunahan. Berbagai cara dapat dilakukan oleh organisme untuk beradaptasi, seperti memperoleh air, udara, dan nutrisi, mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur dan cahaya, bertahan hidup dari musuh lainnya, serta bereproduksi. Adaptasi perubahan iklim merupakan salah satu respon yang dilakukan oleh manusia dalam menghadapi perubahan iklim. Adaptasi dilakukan untuk mengurangi kerentanan terhadap efek perubahan iklim. Karena tingkat kejenuhan karbon yang cukup tinggi dan waktu tinggal karbon di atmosfer memakan waktu ratusan tahun, maka bumi juga perlu waktu yang lama untuk kembali ke suhu normal. Oleh karena itu, pemanasan global tidak hanya memberi dampak pada generasi saat ini, namun juga generasi-generasi selanjutnya. Mitigasi perubahan iklim. Apa itu mitigasi bencana alam? Mitigasi bencana merupakan istilah untuk segala macam usaha yang dilakukan dalam mengurangi risiko yang terjadi akibat suatu bencana. Mitigasi bencana dapat dilakukan sebagai usaha untuk menghindari, mencegah, dan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh suatu bencana. Mitigasi bencana alam dapat dilakukan melalui pembuatan strategi mitigasi, pembuatan kebijakan pendukung strategi mitigasi, dan aksi langsung mitigasi baik saat bencana belum terjadi, saat kejadian bencana, dan pasca bencana. Dikaitkan dengan isu perubahan iklim, maka mitigasi perubahan iklim merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menghindari, mencegah, dan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan akibat perubahan iklim. Saat ini telah banyak dilakukan usaha mitigasi perubahan iklim oleh seluruh negara di dunia. Salah satu contohnya adalah seperti dilakukannya Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim. Selanjutnya adalah pelaksanaan adaptasi dan mitigasi di negara maju. Kelompok kami mengambil contoh negara Jepang sebagai best practice. Karena penduduk Jepang dikenal dengan memiliki ketahanan, kemampuan, dan inovasi untuk bangkit kembali dan membangun kembali perencanaan dalam menghadapi bencana alam. Pada tanggal 27 November 2015, Jepang mengeluarkan Rencana Adaptasi Iklim Nasional yang berisikan tentang bagaimana negara Jepang akan mengatasi tantangan perubahan iklim. Pada laporan tersebut dimulai dengan memberikan konteks dan isu-isu dari tren iklim internasional dan upaya adaptasi lokal Jepang, beserta strategi adaptasi dasar mereka yang mencakup pengarus-utamaan adaptasi ke dalam kebijakan pemerintahan mereka. Berikut adalah strategi dasar adaptasi dan mitigasi yang sudah dikeluarkan. Yang pertama adalah mengutamakan adaptasi ke dalam kebijakan pemerintah karena menurut mereka penting untuk mengarusutamakan adaptasi ke dalam kebijakan untuk menciptakan sistem sosial dan sistem alam yang dapat meminimalkan kerusakan akibat dampak perubahan iklim. Yang kedua adalah meningkatkan penemuan ilmiah melalui pelaksanaan pengamatan dan pemantauan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah mempromosikan pemahaman masyarakat dan saling bekerja sama dengan cara berbagi dan menyediakan informasi tentang risiko terkait iklim. Yang keempat adalah mempromosikan upaya adaptasi regional seperti bekerja sama dengan pemerintahan daerah. Dan yang terakhir adalah mendorong kerjasama internasional di bidang adaptasi perubahan iklim melalui dukungan untuk perumusan rencana adaptasi dan pelaksanaan langkah-langkah dan pengurangan risiko bencana.
Selanjutnya, bagaimanakah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia? Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% dalam skenario unconditional dan 41% dalam skenario conditional di tahun 2030. Skenario unconditional yang dimaksud adalah Indonesia akan secara sukarela dan mandiri berkomitmen untuk menurunkan 29% emisi karbon. Sedangkan skenario conditional berarti Indonesia berkomitmen untuk menurunkan 41% dengan syarat adanya bantuan dari negara-negara maju terkait pembiayaan. Untuk mencapai angka-angka tersebut, Indonesia akan fokus ke penanganan dua sektor, yaitu sektor lahan dan kehutanan dan sektor energi. Fokus terhadap kedua sektor tersebut didasarkan pada fakta bahwa keduanya lah yang menjadi kontributor utama emisi karbon di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2016, emisi karbon yang berasal dari Indonesia mencapai 1,457 gigaton CO2. Untuk adaptasi, Indonesia akan mengurangi risiko pembangunan pada seluruh sektor. Sektor tersebut antara lain ialah adaptasi dari ketahanan pangan, adaptasi dari ketahanan ekosistem, adaptasi ketahanan air, adaptasi kemandirian energi, adaptasi kesehatan, adaptasi pemukiman perkotaan dan perdesaan, dan adaptasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Saran untuk negara Indonesia dalam hal mitigasi dan adaptasi ialah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus dilakukan oleh berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab bersama. Sekian, terima kasih.